Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya adalah Latifah Dinar dan Nama saya Aulia Ajijah, NPM 3061956037. Nama saya Titin Agustin, NPM saya 3061956002. kami dari kelompok 8 mata kuliah kajian IPA SD2, materinya adalah tumbuhan dan proses kehidupannya. Selamat menyaksikan. Pertama ada pengertian tumbuhan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tumbuhan ialah organisme yang termasuk ke dalam kingdom lantai, memiliki peran yang penting dalam sistem rantai makanan. Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfotosintesis dan juga mampu untuk membuat atau memproduksi bahan makanannya sendiri. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk kita manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian. Secara umum, tumbuhan terdiri dari 4 bagian, yaitu ada akar, batang, daun, dan bunga. Ada struktur tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar sebagaimana yang kita ketahui berada di bawah tanaman dan terbagi menjadi dua, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah, juga berperan agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan dari hasil fotosintesis. Lalu yang kedua ada batang. Nah, batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan, berfungsi untuk menopang tanaman lainnya seperti daun, bunga, pucuk, juga untuk membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain dari tanaman, dan membawa makanan yang diproduksi dari daun ke akar. Lalu yang ketiga ada daun. Nah, daun memiliki ciri berwarna hijau, datar, dan terletak di batang. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis di tanaman atau tumbuhan. Lalu yang keempat adalah bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi dari tumbuhan. Bagian-bagian bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, atau biasa kita sebut sebagai organ reproduksi jantan, dan putik, organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada sistem transportasi. Nah, transportasi yang terjadi pada tumbuhan yaitu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di daun dengan bantuan sinar matahari. Hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali oleh floem atau pembuluh tapis pada tumbuhan. Sistem transportasi digolongkan menjadi dua pada tumbuhan. Yang pertama, sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi, dan yang kedua, sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat rendah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni mekanisme transformasi pada tumbuhan tingkat rendah. Proses mekanisme transformasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan tingkat rendah justru tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan, melainkan melalui semua jengkal tumbuhan tingkat rendah itu sendiri. Setiap tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang justru membutuhkan air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitar untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis proses transportasi pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu secara intrasekuler dan secara ekstrakular. Yang pertama, sistem pengangkutan ekstrakular. Pengangkutan pada jenis tanaman ini akan mengangkut air melalui rambut-rambut akar atau epidermis akar. Setelah melewati akar, air akan masuk melalui sel-sel kontres. Air juga akan melalui sitoplasma melalui stele dan atau silinder pusat. Ketika berada di silinder pusat, air akan berenang bebas masuk di antara sel-sel.
Bisa dilihat di gambar berikut. Yang kedua, sistem pengangkutan intraskular. Sistem transportasi intrakular yaitu mengangkut air dan zat hara dimulai dari pembuluh kayu atau kilem yang terdapat di akar diangkut menuju pada bagian tumbuhan yang ada bagian atas tumbuhan, seperti bisa dilihat seperti berikut. Secara garis besar, pengangkutan zat hara dan air melalui 3 proses. Yang pertama, proses osmosis, yaitu pengangkutan air melewati lapisan semipermeabel dari hipotonik atau tempat air konsentrasi rendah menuju hipertonik atau tempat air kontraksi tinggi. Terus yang kedua, proses difusi, yaitu mengangkut zat-zat dari hipertonik atau tempat konsentrasi tinggi menuju hipotonik atau tempat konsentrasi rendah. Terus yang ketiga, proses transport aktif, yaitu mengangkut zat air melalui energi ATF melalui lapisan impermeable. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem respirasi tumbuhan. Respirasi tumbuhan merupakan suatu proses di mana tumbuhan itu menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk dapat menghasilkan air, karbon dioksida, serta juga energi yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan tersebut diketahui terjadi di waktu pagi serta siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis dan juga di waktu malam hari pada saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Dapat juga dikatakan bahwa 100% dari proses respirasi itu terjadi pada saat tumbuhan fotosintesis. Kemudian jenis respirasi pada tumbuhan. Jenis respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Jenis respirasi aerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bisa mendapatkan energi bagi dirinya. Yang kedua, respirasi anaerob. Jenis respirasi anaerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu tidak perlu memakai O2 dalam melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan itu ada 2. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Di mana faktor internal meliputi faktor protoplasmik, konsentrasi substrat respirasi yang tersedia, dan eksternal meliputi temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, tersedianya air, senyawa kimia, dan lain-lain. Zat yang menghambat proses respirasi. Selain dari beberapa syarat yang dibutuhkan supaya tumbuhan itu bisa melakukan respirasi, terdapat juga beberapa zat yang mampu untuk membuat proses respirasi tumbuhan itu menjadi terganggu. Beberapa jenis zat yang mengganggu daripada proses respirasi pada tumbuhan diantaranya yaitu iode asetat, fluorida, sianida, kloropom, aseton. Selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton, cahaya, dan sintesis, penyusunan. Proses fotosintesis ini merupakan pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Fotosintesis terjadi pada daun, tepatnya di jaringan polisade. Fotosintesis terjadi pada daun karena daun itu mengandung klorofil. Energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia berbentuk karbohidrat. Reaksi terang merupakan reaksi penangkapan energi matahari. Di dalam reaksi terang terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen, energi ATP, dan NADPH. Sedangkan reaksi gelap adalah merupakan lanjutan dari reaksi terang. Tidak membutuhkan cahaya, terjadi di stroma. Bahan yang dibutuhkan dalam reaksi gelap adalah ATP dan NAPDH yang dihasilkan dari reaksi terang, dan CO2 yang diperoleh dari udara bebas. Hasil dari reaksi gelap adalah terbentuknya glukosa. Tumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi melibatkan faktor genotip yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan.
Proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang tampak sebagai fenotip utamanya dipengaruhi oleh faktor genotip. Sedangkan ciri-ciri utamanya lainnya adalah ditentukan oleh pengaruh lingkungan sehingga pertumbuhan merupakan fungsi dari genotip. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Di mana generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.